Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kisah Nabi Uzair, seorang nabi yang dianggap anaknya Allah oleh kaum Yahudi. Sesungguhnya Uzair adalah seorang hamba Allah yang soleh dan bijak. Pada suatu hari ia pernah keluar menuju daerah asalnya. Ketika kembali dengan menaiki keledainya, ia mendatangi sebuah bangunan yang sudah rusak di tengah hari, sehingga ia tersengat panas matahari. Ia turun dari keledainya dengan membawa semacam kantong yang berisi buah tin, satu kantong lagi berisi buah anggur. Lalu ia berhenti di dalam naungan bangunan itu. Ia keluarkan satu kantong yang dibawanya, lalu ia memeras anggur di satu bejana yang ia bawa. Dan ia keluarkan roti kering untuk kemudian dimasukkan ke dalam bejana yang berisi perasan anggur itu. Dia celup atau dia basahi roti itu lalu ia makan. Setelah itu ia bersandar sambil selonjoran kaki ke dinding. Ia melihat atap rumah itu dan melihat apa yang ada di dalamnya yang berantakan. Penghuninya telah hancur binasa dan dia juga menyaksikan tulang belulang yang sudah hancur berserakan. Kemudian dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Ini di Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Dia tidak meragukan bahwa Allah akan menghidupkan negeri itu, tetapi dia berkata demikian karena kekaguman dan keheranannya. Lalu Allah mengutus malaikat maut, mencabut ruhnya dan mematikannya selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, di mana pada saat itu telah terjadi berbagai persoalan dan peristiwa di kalangan Bani Israel, Allah mengutus seorang malaikat kepada Uzair yang sedang terlelap dalam tidurnya selama 100 tahun atau mati. Lalu malaikat itu menjadikan hatinya atau menghidupkan hatinya, sehingga hatinya dapat berfungsi dan kedua matanya dapat melihat, sehingga ia dapat mencerna dengan akalnya bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. Kemudian malaikat itu merakit atau menyusun kerangkanya, sementara ia dapat melihatnya. Bagaimana daging-dagingnya membungkus tulang belulangnya, begitu pula kulit dan rambut-rambutnya menempati posisi dan tempat masing-masing. Lalu ditiupkan ruh padanya, sehingga semuanya menjadi hidup, bisa melihat dan berpikir. Selanjutnya ia bisa duduk. Malaikat berkata kepadanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, sehari atau setengah hari, karena ia mulai tertidur di situ di tengah hari menjelang zuhur, dan ia dibangunkan di akhir hari atau sore hari, ketika matahari hendak tenggelam. Oleh sebab itu, berkata setengah hari tidak sempurna sehari. Malaikat lalu berkata, kamu tertidur di sini selama 100 tahun. Coba kamu lihat makanan dan minumanmu, yakni roti kering dan minumannya yang berupa perasan anggur, yang telah diperasnya di sebuah bejana yang ia peras menjelang tidur. Tiba-tiba makanan dan minumannya tidak berubah. Demikianlah maksud firman Allah, lam yatasannah, yakni belum berubah. Begitu pula buah tin dan anggurnya juga tidak berubah sedikit pun dari keadaannya yang semula, seakan-akan dia mengingkari di dalam hatinya. Maka malaikat berkata kepadanya, apakah engkau tidak mempercayai apa yang aku ucapkan kepadamu? Lihatlah keledaimu. Lalu ia melihat pada himarnya yang telah hancur. Lalu malaikat itu memanggil tulang belulang himar yang telah hancur itu. Lalu tulang belulang itu memperkenankan panggilannya. Semuanya mendekat dari berbagai sisi. Kemudian malaikat itu menyusun kerangka himar tersebut, sementara Uzair menyaksikannya. Selanjutnya malaikat membungkus tulang-tulang itu dengan daging, kulit dan rambutnya. Lalu malaikat meniupkan roh padanya, sehingga himar itu menjadi hidup dan bangkit melihat ke langit, mengira kiamat telah terjadi. Yang demikian itu sebagaimana firman Allah, wandur ila himarika walinaj'alaka ayatal linnasi wandur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging.
yakni lihatlah pada tulang belulang keledaimu, bagaimana ia tersusun kembali bagian-bagiannya satu demi satu sehingga membentuk kerangka yang kemudian terbalut oleh daging, urat-uratnya, kulit dan rambutnya. Firman Allah, falamma tabayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Maka tatkala telah nyata kepadanya, yakni ini maksudnya ini kepada Nabi Uzair, bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antaranya menghidupkan kembali yang telah mati dan lain sebagainya. Kemudian Uzair naik himarnya menuju ke tempatnya semula. Dia hampir tidak mempercayai terhadap orang-orang yang dilihatnya. Begitu pula mengenai tempat tinggalnya semula. Dengan ragu ia terus mencari tempat tinggalnya sehingga ia sampai kepada rumahnya. Ternyata ia menjumpai seorang wanita yang sangat tua renta yang samar-samar masih dapat ia kenali. Wanita tersebut buta. Wanita itu berusia 120 tahun. Ketika ia meninggalkannya, wanita itu berumur 20 tahun. Uzair bertanya kepada wanita tua itu, apakah benar ini rumahnya Uzair? Ia menjawab, ya benar, ini rumah Uzair. Wanita itu lalu menangis seraya berkata, aku tidak pernah menjumpai seorang pun yang telah bertahun-tahun yang masih mengingat Uzair, sementara orang-orang telah melupakannya. Ia berkata, aku ini Uzair, Allah telah mematikan aku selama 100 tahun, lalu ia menghidupkan aku lagi. Wanita tua itu berkata, Maha suci Allah, sesungguhnya Uzair menghilang dari sisiku sejak 100 tahun yang lalu, sedang aku tidak lagi mendengar ceritanya. Lalu dia berkata lagi, aku ini Uzair. Karena masih meragukan kebenaran pengakuannya, wanita itu membuktikan kebenarannya seraya berkata, sesungguhnya Uzair itu orang yang doanya dikabulkan. Dia bisa mendoakan kesembuhan terhadap orang yang sakit dan orang yang tertimpa bala. Oleh sebab itu, kalau kamu benar Uzair, berdoalah kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatan mataku, sehingga aku bisa melihatmu. Jika kamu memang benar Uzair, tentu aku dapat mengenalimu. Lalu Uzair berdoa kepada Allah. Ia mengusap mata wanita itu dengan tangannya, memegang tangannya seraya berkata, bangkitlah atas izin Allah. Seketika Allah memberikan kemampuan pada kedua kakinya untuk bisa bangkit dan sehat kembali seakan ia baru terlepas dari belenggu. Ketika wanita itu melihatnya, ia berkata, aku bersaksi bahwa kamu benar-benar Uzair. Lalu wanita itu pergi ke tempat Bani Israel, sementara ketika itu mereka sedang berada dalam suatu majelis. Putra Uzair telah berusia 118 tahun, ia sudah sangat tua. Sedang dia berkumpul dengan anak dan cucunya dalam suatu majelis. Wanita itu memanggil mereka seraya berkata, ini Uzair datang kembali kepada kalian. Mendengar ucapannya itu, mereka tidak mempercayainya. Wanita itu berkata untuk meyakinkan mereka, Uzair telah mendoakanku sehingga aku bisa melihat kembali. Dia mengatakan bahwa Allah telah mematikannya selama 100 tahun, lalu menghidupkannya kembali. Orang-orang menjadi bangkit untuk menemuinya, menghadap dan melihatnya. Putra Uzair berkata, sesungguhnya orang tuaku mempunyai tanda hitam di antara kedua pundaknya. Untuk membuktikan ia membukanya dan ternyata benar, dia adalah Uzair. Orang-orang Bani Israel berkata, sesungguhnya tidak ada seseorang pun di antara kami yang hafal Taurat selain Uzair. Taurat telah dibakar oleh Bukhtanasar, tidak ada yang tersisa darinya, kecuali yang dihafal oleh orang-orang tertentu. Maka tuliskan untuk kami kitab Taurat. Ayahnya adalah seorang ahli Taurat. Ia memendam Taurat pada masa Raja Bukhtanasar di suatu tempat. Tidak ada yang tahu selain Uzair. Maka Uzair pergi bersama mereka ke suatu tempat di mana dulu ayah Uzair memendamnya. Uzair menggali tempat itu dan mengeluarkan Taurat dari sana. Uzair duduk di suatu tempat, sementara orang-orang Bani Israel duduk mengelilingi di sekitarnya. Uzair menyalin kitab Taurat untuk mereka. Tiba-tiba ada dua cahaya turun dari langit masuk ke dalam diri Uzair. Ia menjadi ingat semua kandungan kitab Taurat, lalu ia menyalinnya dalam bentuk naskah kitab Taurat yang diperbarui. Bentuk fisiknya, tapi bukan mengganti dan memperbarui isinya.
Dari sanalah kemudian orang-orang Bani Israel menyebutnya Uzair putra Allah. Nah, ini kesesatan Bani Israel. Uzair dimatikan oleh Allah pada saat ia berusia 40 tahun, lalu ia dibangkitkan atau dihidupkan kembali oleh Allah dalam kondisinya yang masih muda, sebagaimana semua ketika ia tertidur atau mati. Menurut pendapat yang masyhur, sesungguhnya Uzair itu adalah seorang Nabi Allah di antara Nabi-Nabi Bani Israel. Ia hidup di antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, antara Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kisah ini disebutkan dalam kitab Qisasul Anbiya oleh Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Wallahu a'lam bishihati hadhihi hikayah.